Seringkali kita dengar, hidup ini hanya sekali, maka banyak yang berlomba membuatnya tampak gemerlap, penuh sorakan, penuh pujian. Namun di antara keramaian itu, ada jiwa-jiwa yang justru merasa sepi. Mereka tidak haus tepuk tangan, tidak mencari sorotan, dan tidak ingin menjadi pusat dunia. Mereka hanya ingin mengerti apa arti hidup yang sebenarnya. Mungkin bagi banyak orang, mereka terlihat aneh, bahkan gila. Tapi barangkali di tengah dunia yang sibuk mengejar bayangan, merekalah yang sebenarnya mulai sadar bahwa hidup bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dihayati. Hidupku tidak bermantra tiada berjampi, yang ada cuma firman Tuhan dan filsafat bijaksana yang dipraktis saat gila dunia. Aku berpantang dari jenaka kelas bawahan tanpa isi, tidak menjadi hamba pada pengiktirafan khalayak, juga sedaya upaya untuk tidak klise, tipikal atau stereotype bagai majority. Berguru, tapi tak menyembah guru. Oh ya, orang bilang hidup ini cuma sekali, maka kau bisa lihat mereka berhabis harta demi majelis kawin paling meriah. Tapi aku, alang-alang sekali nafas, lebih baik gersang pada ilmu yang tertutup dari khalayak. Yang dikongsi cuma cemilan sebagai pencetus, juadah utama, moga dengan izinnya. Aku enggan dianggap mabuk oleh Tuhan, sedangkan yang menerobos tekak bukan arak. Jika ditanya asalku dari mana, jawabnya asalku mana-mana. Demikianlah, hayat ini demi menghayati, menafsir bayang-bayang yang kebiasaannya diremehkan. Kita sering mendengarkan, hidup ini hanya sekali, maka tidak hairanlah jika ramai memilih untuk memaksimalkan kehidupan itu dengan gemerlapan pesta, keramaian sosial, dan kegairahan pengiktirafan. Majelis perkawinan harus gah, ucapan mesti viral, dan jenaka wajib tular meski kosong tanpa inti. Dunia seolah-olah hanya menerima yang kuat bersuara, walaupun yang disuarakan itu tiada isi. Namun bagaimana jika ada manusia yang tidak mahu menjadi sebahagian daripada pesta itu, yang tidak bernafas melalui sorakan orang lain, tidak tunduk pada tepukan khalayak, dan tidak hidup untuk dinilai oleh penonton? Mereka inilah yang biasanya disebut aneh, pelik, atau gila. Gila dunia. Ya, tapi bukan gila seperti yang difahami kebanyakan. Gila yang mereka bawa adalah keinsafan yang menjadikan dunia ini tidak lebih daripada sebuah pentas ilusi. Aku bukan nabi, bukan wali, pun bukan ustaz berjubah labuh. Tapi aku hidup dengan firman yang bukan mantra, sabda yang bukan jampi. Tiap rasa dalam dada ini hanyalah serpihan firman Tuhan dan butiran filsafat yang diamalkan secara senyap. Apatah lagi ketika dunia sedang ligat mengejar bayang sendiri. Aku memilih untuk berpantang dari lawak kelas bawahan. Lawak yang menghinakan maruah sesama manusia, menjadikan kecacatan atau kebodohan sebagai bahan hiburan. Lawak yang membodohkan, bukan mencerdaskan. Lawak yang tidak mengangkat apa-apa nilai, selain menjadikan manusia kian lupa bahwa mereka sedang hidup dalam dunia yang penuh persoalan dan ketidakadilan. Dalam dunia yang gemar menyembah figur dan tokoh, aku juga belajar dari guru, tapi aku tidak menyembah guru. Karena manusia, walau sehebat manapun, tetap terikat pada kesilapan dan keterbatasan. Ilmu perlu dihormati, bukan dipersonakan, dan hikmah tak semestinya datang dari mimbar atau pangkat akademik. Terkadang ia muncul dari keluhan orang tua yang tak dikenali, atau dari tulisan picisan yang ditertawakan orang. Dan ya, tentang hidup yang sekali itu, ramai yang menyambut idea itu dengan semangat meriah. Kalau hanya sekali, maka biarlah berhabis-habisan, kata mereka.
majelis kawin pun harus seperti mahligai dalam mimpi. Biar susah kemudian, asal sempat tunjuk gah di alam maya. Tapi aku memilih yang berbeza. Jika hidup ini memang hanya sekali, maka aku lebih rela melabur untuk mencari ilmu yang tak mudah dijumpai di permukaan arus perdana. Ilmu yang tidak tular, tidak dikongsi khalayak, tapi punya nilai yang mengguncang lubuk jiwa. Ilmu itu seperti hidangan utama yang tidak semua orang sudi menjamahnya, dan aku pula hanya mampu tawarkan cemilan sebagai pembuka rasa. Selebihnya, jika kalian benar mahu menjamu, carilah sendiri, mohon padanya yang maha memberi. Sebab aku bukan pemilik kebenaran itu, aku sekadar pencari yang tak puas meneguk dari telaga hikmah yang tak terlihat. Aku juga tidak mahu disangka mabuk, bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan, karena mabuk itu bukan hanya dari arak. Ada orang mabuk kuasa, ada yang mabuk cinta, ada pula yang mabuk sanjungan. Lalu hidupnya terumbang-ambing, hilang arah, walaupun air yang diteguk tidak pernah memabukkan secara literal. Jika ditanya aku dari mana, aku tak punya jawaban mutlak. Asalku mana-mana. Asalku bukan pada kampung atau bangsa semata. Asalku adalah pada pertanyaan, pencarian, dan keinginan untuk memahami sesuatu yang lebih besar daripada identiti geografi. Aku wujud bukan untuk mempamerkan asal-usul, tetapi untuk menghayati pengalaman wujud itu sendiri. Dan akhirnya, hidup ini, seperti yang seringkali kita lupa, bukanlah untuk dimiliki. Ia untuk dihayati. Bukan sekadar untuk melintasi masa, tetapi untuk menafsir bayang-bayang yang selama ini kita abaikan. Setiap detik, setiap pertemuan, setiap persoalan kecil yang dianggap remeh, semuanya mengandungi hikmah jika kita sudi menafsirnya dengan mata hati yang terbuka. Kerana yang remeh bagi manusia, kadangkala itulah yang paling dekat dengan makna. Tulisan ini bukan manifestasi ego, justru pengakuan ikhlas dari seseorang yang enggan menjadi seperti majority. Mungkin bukan untuk semua, tapi jika ia menyentuh walau seorang jiwa, itu sudah memadai. Sebab dalam dunia yang makin riuh ini, kadangkala yang paling kita perlukan ialah diam sejenak untuk benar-benar merasa hidup. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Surah Al-An'am ayat 116. Perjalanan ini belum berakhir, ia hanya berhenti di persimpangan yang sunyi, karena dari sunyi lahir arah baru, dan dari arah baru kita belajar bagaimana menjadi manusia. Sekali lagi,